Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tinggalkan masjid untuk mengenal Tuhannya melalui alam ciptaannya. Saya berada di Paris, jalan-jalan saat saya punya kesempatan. Dengan itu Anda akan bisa mempelajari banyak sekali pengetahuan-pengetahuan dari ilahi, bukan hanya 30 juz. Al-Quran itu jutaan juz yang tersebar di dalam alam raya ini. Saya ingin membawa Anda semua kepada pengetahuan yang lebih luas daripada sekedar mendengarkan khutbah di masjid yang membosankan, yang tidak kreatif, yang dari tahun ke tahun hari hanya itu saja. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat kemahabesaran Allah melalui alam ciptaannya, yang Anda lihat sendiri dengan mata kepala Anda resapi, Anda hayati, Anda nikmatin. Video ini saya ambil dari berbagai sumber, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Banyak orang tidak meyakini tentang hari kebangkitan setelah kiamat nanti, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya di bumi. Maka bersama video ini Anda akan saya tunjukkan bahwa kebangkitan pasti datang, sebagaimana surat Fatir 3433. Pada saat setelah kiamat itu nanti Anda semua akan dibangkitkan, dan di bumi kita oleh Allah untuk melihatnya kita suruh belajar kepada biji-bijian. Setelah kiamat akan hujan, setelah hujan maka Anda akan dibangkitkan sebagaimana dari kubur, sebagaimana biji-bijian ini, itu kacang-kacangan, dalam hal ini menjadi sebuah teladan contoh untuk kita. Bagaimana kita makan kacang, tapi itu sebetulnya peringatan bagi kita. Dengan melihat contoh itu, bahwa kita pun tidak berbeda dengan kacang-kacangan itu, akan dibangkitkan setelah dikasih hujan pertama kali itu tadi, kemudian akan bermunculan Anda, saya, siapapun namanya manusia yang sudah mati dari dalam kubur ini. Hal ini jelas disampaikan di dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 9, bahwa kita setelah terjadinya hujan seperti itulah kalian akan keluar daripada kubur, dari dalam kubur dalam keadaan telanjang bulat tentunya. Dan ini pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasul, bagaimana kami bangkit dari kubur dari dalam keadaan telanjang bulat, betapa malunya ya Rasulullah. Pada saat itu rasa malu sudah tidak ada lagi, karena masing-masing orang sudah memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Yang ada adalah rasa takut, rasa was-was, harap-harap cemas. Apakah aku ini termasuk orang-orang yang akan terpilih atau tidak? Maka kita belajar dari sebiji kacang ini. Dia akan keluar akarnya sebagai tegakannya, kemudian baru muncul tunasnya ke atas, dan kemudian mengeluarkan daun mudanya untuk mencari cahaya. Kita pun pada saat berbangkit akan keluar, dan kita akan mencari cahaya kebenaran, cahaya ilahi. Bagi mereka tentunya yang berbangkit, yang di dunianya ini tadi kualitas bijinya baik, maka tentunya dia akan segera melihat cahaya ilahinya. Ini yang disebut dengan bahwa Allah lah penguasa akhirat. Itu di sini
orang sudah tidak bisa menafikan lagi memerlukan adanya pertolongan pada saat itu. Bukan orang tuanya, saudaranya, atau teman-temannya, atau atasannya, tapi masing-masing minta pertolongan hanya dari Allah semata. Dan itu secara otomatis sebagaimana biji-bijian ini keluar tadi, bagi tanaman kita banyak belajar, dia tidak pernah menafikan hukum-hukum alamiahnya. Ya, seperti akar ini, setelah akar tunggangnya masuk, maka akar serabutnya juga akan kemudian bercabang-cabang lagi menjadi akar penyerap hara nanti. Ini sangat lembut, hara dan air melalui akar-akar yang lembut ini tadi. Nah, kita di dalam hidup ini sebetulnya kalau kita tidak mempunyai hati yang lembut, maka hara kita itu adalah sebuah nasihat dari ilahi, nasihat kebenaran. Kalau kita tidak pernah menyerapnya di dalam kehidupan ini dan kita keras, maka kita tidak akan bangkit dengan benar. Jamur-jamuran ini juga sebagai suatu contoh, beraneka ragam macam warna dan karakter, sebagaimana kita pun manusia berwarna, berbagai macam warna kulit, bahasa, karakter, tabiat yang menyebar di seluruh belahan bumi ini. Jamur juga seperti itu, dengan karakternya masing-masing. Ada jamur yang mudah hancur, ada jamur yang indah, mengeluarkan cahaya kebiru-biruan karena dia mengandung fosfor. Dapat cahaya dari matahari, maka kelihatan. Kalau kita bercahaya, maka akan terpancar cahaya ilahi, maka wajah kita akan berbinar-binar. Jamur saja bisa memberikan suatu daya tarik dalam kehidupan ini. Mengapa kita manusia yang dimuliakan oleh Allah itu tidak bisa mengeluarkan daya tarik cahaya atau bentuk yang dengan itu tentunya akan memberikan nilai kualitas masing-masing. Ini jenis-jenis jamur yang keluar dari dalam tanah, sebagaimana kita pun akan dikeluarkan dari dalam tanah sesuai dengan gimana kita mati, bagaimana kita mati, semuanya akan memberikan warna karakternya masing-masing. Itulah sebabnya bagi mereka, orang yang dalam bumi, dia hidup di bumi ini penuh rahmat, bercahaya, wajahnya bercahaya, mulutnya bercahaya, tingkah lakunya, maka pada saat berbangkit akan mengeluarkan cahaya di wajahnya, dan dia akan memohon kepada Tuhannya, "Ya Robbi, tambahkanlah cahaya di mukaku, di sebelah kananku, pada wajahku." Karena Allah adalah zat yang cahayanya mulia, sumber cahaya. Wa insyaallah siapapun yang terpancari cahaya ilahi akan memiliki daya tarik dalam berbangkit nanti, akan bersap-sap, bermunculan menghadap kepada ilahinya dalam rangka untuk menunjukkan catatan-catatan perilakunya selama hidup di bumi ini tadi, yang dengan catatan-catatan itulah kemudian dia akan diperkenankan oleh Allah memilih alam kehidupan yang abadi, berbagai macam jenisnya di sana sesuai dengan tingkatan masing-masing manusia. Ini juga jamur-jamur juga dia hidup di sini. Ada yang di kayu-kayuan, ada yang di batang, ada yang langsung dari tanah, ada yang di lumut. Ini semua memberikan indikasi bahwasanya Allah sudah menebarkan
semua kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat, tergantung kita bagaimana mengisinya. Insya Allah bagi mereka yang masih tertarik dengan kalimat-kalimat ilahi bersama saya, mudah-mudahan itu menjadi pintu masuk bagi Anda dengan penuh kesabaran agar supaya kita dilimpahin oleh cahaya ilahinya, sehingga pada hari berbangkit kita tidak berwajah buram. Ya. Ini adalah jamur breket. Nah, ini juga jenis jamur kayu-kayuan. Ini jamur bintang bumi. Nah, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena begitu banyak variasinya. Yang dengan itulah kemudian ini adalah semuanya badan buah sebetulnya, karena dari dalamnya kemudian akan disemburkan spora-spora untuk melanjutkan siklus kehidupannya. Jamur-jamur yang berwarna ini adalah jamur-jamur yang beracun. Ini sebagai indikator kalau di jamur beracun yang indah, makanya hati-hati bagi mereka. Anda jangan mudah terjebak dengan racun. Ini spora disebarkan keindahan, karena keindahan juga bisa menjadi racun bagi kehidupan untuk Anda. Ini menjadi sebuah pengingat kepada kita, daya tarik seperti ini tidak semuanya sebetulnya menjadi menarik dan menjadi sebuah obat kehidupan. Maka disinilah kita dibimbing oleh ilahi, karena memang bumi ini dibikin indah oleh Allah, tapi bukan berarti kita tidak boleh melihat keindahan, akan tetapi keindahan itu sebagai pengingat bahwa ada zat yang lebih indah, yaitu zat yang mencipta keindahan itu tadi. Coba Anda dengan lihat keindahan-keindahan yang tidak kasat mata, tidak kelihatan mata ini, saya tunjukkan kepada Anda, mulai tertariklah Anda untuk melihat kemahabesaran ilahi. Belajarilah ini semua sebagai ayat-ayat kauniyah, firman ayat kauniyah. Ini ayat kauniyah yang bertebaran di dalam alam, yang dengan itu saya harapkan Anda semakin tekun, Anda semakin ikhlas, Anda semakin profesional, Anda semakin cerdas, bahwa kita hidup yang sesaat, yang pendek ini seperti cepatnya jamur, tumbuh bagus, akan tetapi kemudian hanya dalam beberapa hari dia sudah mati. Ini menjadi sebuah indikasi untuk kita untuk menyiapkan kelangsungan hidup yang abadi, yaitu di akhirat. Jangan dinafikan, kita itu bukan siapa-siapa. Ini makhluk-makhluk Allah yang begitu banyak, yang begitu besar, begitu variasi. Kalau bukan ada yang menghidupkan, lalu siapa? Kalau bukan ada yang memelihara, lalu siapa yang memelihara di dalam alam? Kalau bukan karena kreatifnya, lalu siapa yang menciptakan warna-warni, bentuk dan cara mereka itu keluar dari dalam tanahnya ini tadi? Dan kalau tidak bukan karena zat penyebab prima causa, yaitu yang kita kenal Allah di dalam alam ini, maka Anda tidak akan melihat begitu luasnya kehidupan. Tidak nampak oleh mata kita ini karena spora itu kecil, akan tetapi badan buah ini Anda bisa melihatnya kalau Anda suka mengembara ke hutan. Melihat di hutan-hutan itu banyak, karena memang memerlukan klimat yang ini tidak akan didapatkan di dalam masjid untuk belajar beginian, tapi Anda belajar di kekayuan, di dalam alam. Itulah sebabnya mengapa alam ini adalah sebetulnya semua sama firman yang lebih luas daripada Al-Quran, karena begitu variasinya yang saya sebutkan tadi. Juznya miliatan, ayat mungkin triliunan, dulu sudah pernah saya katakan. Dan hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tekun, orang-orang yang punya ketertarikan yang kepada kebenaran,
dia akan sabar untuk melihat atau menggali kebenaran ilahi melalui alam. Mari kita lihat, ini juga satu contoh bagaimana ini di bawah mikroskop diamatin sebuah jamur yang melemparkan sporanya, dikenal dengan cannon spore atau spora cannon. Dengan musiknya ini kita bisa melihat bagaimana cara kreasinya Allah itu tadi menyebar luaskan ciptaannya, benihnya. Jamur ini sporanya di dalam alam yang tidak kelihatan oleh mata Anda. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda terusik hatinya. Kalau seperti ini hanya dilihat lo bagusnya, lo indahnya, Anda tidak kemudian menangis, Anda tidak mulai jerih bahwa Anda itu bukan siapa-siapa dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang begitu banyak ini, yang kecil akan tetapi dia tetap di dalam koridor ketakwaannya, ketaatannya kepada hukum-hukum ilahi. Mudah-mudahan dengan variasi gambar-gambar video ini Anda akan semakin sabar dan semakin bersiap diri untuk menghadapi kehidupan akhirat yang tidak ada penolong kecuali Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.